Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Itu ya selama, kalau dia melakukan berarti perlu dipecat. Tapi nggak apa. Kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya ngelihat orang kasihan tuh orang-orang itu. Daripada gitu ya udah, jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, nggak cepet-cepet dimasukin, saya kasih waktu berapa lah sampai akhir tahun. Kalau masuk ketahuan kita sikat. Jadi yang punya modal luar cepat masuk ke sini. Kalau nggak bisa masuk, jadi kita yang udah tax amnesty ya udah di amnesty, nggak akan digali-gali lagi. Yang itunya yang sudah daftarkan itu ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Pemerintah akhirnya memberi sinyal keras soal pajak dan dana warga Indonesia yang masih tersimpan di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan, selama dirinya menjabat, pemerintah tidak akan lagi membuka program tax amnesty atau pengampunan pajak. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam media briefing di Jakarta pada Senin 11 Mei 2026, dan pesannya cukup tegas. Pemerintah memilih penegakan aturan pajak secara normal, bukan lagi memberi pengampunan massal seperti sebelumnya. Kenapa ini penting? Karena tax amnesty selama ini selalu jadi topik sensitif. Di satu sisi, program itu pernah dianggap berhasil menarik dana dari luar negeri dan menambah penerimaan negara. Tapi di sisi lain, muncul kritik bahwa pengampunan pajak bisa membuat wajib pajak yang patuh merasa tidak adil. Nah, kali ini, pemerintah tampaknya ingin mengambil arah berbeda. Menurut Purbaya, tax amnesty justru bisa menimbulkan kerentanan di lingkungan aparat pajak. Ia menyoroti resiko pemeriksaan berulang terhadap wajib pajak yang bisa membuka celah penyimpangan. Bahkan ia menyebut kondisi tersebut dapat membuat pegawai pajak berada dalam tekanan, mulai dari potensi suap hingga proses pemeriksaan yang terus berulang. Purbaya mengatakan pemerintah ingin menjalankan prosedur perpajakan secara normal dan konsisten. Artinya, pendekatan ke depan bukan lagi memberi pengampunan, melainkan memperkuat kepatuhan pajak secara permanen. Tapi di tengah ketegasan itu, pemerintah ternyata masih memberi waktu. Bagi wajib pajak yang masih memiliki dana di luar negeri, pemerintah membuka masa transisi sekitar 6 bulan atau sampai akhir tahun 2026. Pesannya jelas, segera laporkan dan bawa masuk dana tersebut ke Indonesia sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut. Kalimat yang paling menyita perhatian publik bahkan cukup keras. Bagi wajib pajak yang masih memiliki dana di luar negeri, pemerintah membuka masa transisi sekitar 6 bulan atau sampai akhir tahun 2026. Pesannya jelas, segera laporkan dan bawa masuk dana tersebut ke Indonesia sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut. Kalimat yang paling menyita perhatian publik bahkan cukup keras. Purbaya mengatakan, setelah tenggat berakhir, pemerintah akan menyikat dana luar negeri yang tidak dilaporkan. Artinya, pengawasan aset luar negeri bakal diperketat. Pemeriksaan pajak juga akan lebih agresif terhadap dana yang dianggap belum sesuai ketentuan. Bukan cuma itu, pemerintah juga memberi sinyal bahwa aset di luar negeri nantinya bisa kesulitan digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis di Indonesia apabila status perpajakannya bermasalah. Ini menunjukkan arah kebijakan fiskal Indonesia mulai berubah. Pemerintah tampaknya ingin membangun sistem perpajakan yang lebih ketat, lebih transparan, dan minim kompromi. Apalagi di tengah kebutuhan penerimaan negara yang terus meningkat, pajak menjadi salah satu tulang punggung utama APBN. Karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian serius pemerintah. Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa memberi pesan kuat ke pelaku usaha dan investor bahwa pemerintah ingin menciptakan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.
Jadi bukan lagi mengandalkan program pengampunan berkala, tetapi penegakan aturan yang konsisten. Meski begitu, tantangannya tentu tidak kecil. Pemerintah harus memastikan pengawasan berjalan adil, profesional, dan tidak menimbulkan ketakutan berlebihan di kalangan dunia usaha. Sebab stabilitas ekonomi juga sangat bergantung pada kepercayaan pelaku bisnis terhadap sistem hukum dan perpajakan. Lalu bagaimana dampaknya ke masyarakat biasa? Bagi masyarakat umum, kebijakan ini sebenarnya menjadi pengingat penting bahwa pelaporan pajak harus dilakukan secara benar dan transparan. Apalagi saat ini, kerjasama pertukaran data keuangan antar negara makin ketat. Otoritas pajak di banyak negara kini lebih mudah melacak aset dan transaksi lintas negara. Artinya, menyimpan aset di luar negeri tanpa pelaporan yang sesuai akan semakin sulit dilakukan. Dan pemerintah Indonesia tampaknya ingin memanfaatkan momentum itu untuk memperkuat basis pajak nasional. Kasih aja, karena ada keributan di luar yang berhubungan dengan pajak, yang berhubungan dengan tax amnesty pada khususnya ya. Jadi, sehubungan dengan pemberitaan mengenai program pengungkapan sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan. Yang tax amnesty kan? Ini nggak keluar tax amnesty-nya nih. Oh yang tadi, pengungkapan. Jadi ini mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah melakukan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik. Ini bahasa birokrat, susah ngertinya kan? Saya aja nggak ngerti. Kalau gue aja susah ngertinya, apalagi orang. Pada saya gini, yang udah tax amnesty ya udah, di amnesti nggak akan digali-gali lagi. Yang sudah daftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Itu mungkin statement pendek dari kami. Kalau pertanyaan silakan. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak itu ya Pak ya. Selain itu tidak akan dikejar lagi. Kan kalau itu kan seperti jebakan. Anda masuk tamasih declare, habis itu kita kejar mana yang kurang mana yang ini. Kalau gitu kredibilitas pemerintah akan hilang karena ke depan kebijakan serupa pasti nggak akan jalan. Dan kita seperti berburu di kebun binatang. Kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Oke, silakan. Pak, kemarin kan DJP bilang ada sekitar 30.000 wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di program PPS. Sesuai ya Pak. Nah itu nanti tindak lanjut dari Kemenku seperti apa Pak ya Pak, agar wajib pajak itu bisa berkomitmen sesuai dengan program PPS Pak. Ini yang belum ikut tax amnesty kan? Iya Pak. Jadi ada 2.424 wajib pajak yang gagal repatriasi, terus ada yang 35.000 wajib pajak yang belum mengungkapin hartanya Pak. Kurang ungkap maksudnya. Dia ikut tax amnesty. Iya Pak. Yang kedua. Nanti kita dalami lebih lanjut ya. Saya nggak bisa jawab sekarang. Kalau untuk saya sih begitu ke tax amnesty sudah selesai. Yang saya dikejar adalah yang belum ikut, yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar. Jadi kalau misalnya saya rugi, ada sebagian yang ikut tax amnesty, tapi mungkin ada kelewat beberapa aset, yaitu resiko pemerintah ketika melakukan tax amnesty itu. Harusnya pada waktu eksekusi diperiksa semuanya. Gitu. Jadi itu resiko yang harus ditanggung pemerintah. Kita nggak akan kejar lagi. Yang kita kejar adalah yang belum ikut amnesty dan pendaftarannya, pelaporannya belum benar itu. Jadi kalau ada kebijakan itu nggak akan semuanya bisa sempurna. Kalau ada kesalahan jangan disalahin yang ikut. Harusnya pada waktu eksekusi itu
kita berusaha dengan betul. Setelah selesai ya sudah. Kecuali ada komitmen atau janji-janji yang akan dipenuhin yang belum dijalankan, kita akan kejar itunya, tapi nggak akan kubek seperti yang dilakukan banyak orang itu. Jadi kita tidak akan berburu di kebun binatang. Pak, ini kan beberapa kali Bapak mengklarifikasi soal pajak ya Pak. Terus Iya, makanya saya capek. terus Bapak bilang emang pajak itu kan kalau mau diberlakukan ketika ekonomi tumbuh mendekati 6% ya Pak. Sekarang kan udah 561 nih. Mau mastiin aja emang tahun ini kayak gitu akan ketika nanti mendekati 6% apa Bapak akan memberlakukan pajak. Di samping itu Bapak juga pernah bilang Bapak tuh pengennya pajak 30% per tahun gitu tumbuhnya. Pertumbuhannya ya. Ya. Oh, kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 kan belum 6 dan belum stabil di 6%. Saya kalau 2 triwulan berturut di atas 6%, kita akan pertimbangkan pajak yang lain. Tapi untuk pajak misalnya online, approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Karena saya pernah bilang kan, kalau waktu ke pasar-pasar mereka bilang, Pak, yang online dipajakin seperti kami supaya kami bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Mereka ingin level playing field apa? Kesetaraan dalam persaingan dagang, itu aja. Itu saya pikir komplain yang masuk akal, hanya itu aja. Pertengahan tahun kan Juni, datanya keluar bulan Agustus tanggal 10 untuk PDB triwulan kedua, kira gitu kan. Ya di situ baru kita tahu. Kalau Juni saya terapkan, saya data apa? Belum berteknos ya. Terus dia, makanya dihitung. Kalau itu kan dipublishnya 1 bulan plus 10 hari setelah habis berakhir bulannya kan, triwulannya kan. Jadi kalau Juni, Juli ya. Juli, Agustus tanggal 10 kan, kira tanggal 5, kalau nggak tanggal 5 sampai 10. Itu baru kita lihat. Itu bukan langsung jeder kan, kita lihat tuh, kita analisa seperti apa kondisinya. Saya kalau stabil 6%, mendekati itu, baru kita jalankan. Triwulan kedua, Anda percaya mendekati 6%? Bapak juga pede kan? Saya pede ya. Kita dorong ke arah sana. Tapi saya rasa belum 6%, mendekati sana lah. Tapi saya tunggu sampai agak stabil sedikit lah. Pak, kebetulan Pak, soal pertumbuhan Pak, ini kan 5,6 ini suatu capaian impresif. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa capaian 5,61 di triwulan pertama ini serupa dengan inflasi itu karena low base effect tahun lalu, Q1 tumbuh 487. Apa itu benar Pak? Gimana? Serupa dengan inflasi. Iya, jadi sama-sama karena low base effect di itu maka hitungannya tampak lebih tinggi pertumbuhan kita. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Kalau kita lihat year on year, itu kan tahunan kan. Kalau kita lihat musimannya yang geser cuma 16 hari lebaran itu, bulan puasa itu geser sedikit. Jadi kalau itu year on year, musimannya harusnya hampir hilang. Low base apa enggak, yang jelaskan pertumbuhannya lebih cepat. Dan ini kan melanjutkan pertumbuhan yang sudah cepat juga di tahun 4 tahun lalu. Jadi kalau Anda lihat trennya clear naik, itu yang kita lihat trennya. Ini akan kita dorong supaya berlangsung terus trennya ke depan. Jadi kalau angka jelek, ribut. Angka tinggi, ribut juga. Jadi teman ekonom itu maunya apa? Luar negeri menghargai kita, dalam negeri nggak ini, tapi dengan data yang aneh. Dengan sudut pandang yang aneh. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya dari komentar ekonomi itu sebetulnya berusaha menelisik benar nggak sih 5,6. Iya benar, karena dia nggak tahu apa yang saya masukin ke sistem perekonomian. Saya jaga likuiditas supaya private sektornya bisa gerak. Saya dorong belanja pemerintah di triwulan pertama dipercepat sehingga daya dorong ke ekonomi lebih merata sepanjang tahun. Terus saya lakukan langkah-langkah fiskal, misalnya pembayaran uang ke pupuk di awal tahun, pembayaran ke Pertamina dan lain-lain di awal tahun dan jalan terus. Yang lain juga sama. Yang butuh uang saya belanjain cepat. Belanja di Aceh, itu kan ada dampaknya ke ekonomi kan. Jadi itu dampak real. Tahun lalu ada bencana nggak? Januari nggak ada kan? Tahun lalu ada langkah kayak saya nggak, kayak kita nggak ya? Digeser ke awal tahun, nggak ada. Tahun lalu Pertamina punya uang cukup nggak? Apalagi. Jadi kalau Pertamina dibayar tepat waktu, seluruh subkontraktor juga akan dibawa tepat waktu, itu akan memutarkan ekonomi juga.
Anda lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangganya berapa? 5%, 54, 55 kan nggak salah ya, 552 kan. Tertinggi sepanjang yang saya lihat, yang saya ingat. Artinya daya beli masyarakat juga membaik. Kenapa? Karena berbagai kebijakan pemerintah dan juga ada hari raya segala macam kan. Tapi tumbuh yang setinggi itu menunjukkan memang daya beli masyarakat yang bagus. Jadi kalau ada musiman lebaran pun kalau nggak punya duit aja. Atau kapan jelek, ekonomi jelek aja. Jadi ini belum sempurna, tapi jangan dibilang nggak ada kemajuan. Dia aja kali nggak kerja, jadi dianggapnya krisis, resesi. Jadi kalau ekonom ini banyak ekonom menganggap resesi adalah kalau tetangganya nggak dapat kerjaan, kan. Dia nganggap krisis kalau dia nggak dapat kerjaan. Mereka berarti udah susah dapat kerja tuh, udah ngomong-ngomong krisis. Tapi bukan berarti seluruh ekonominya melambat atau sedang mengalami pelemahan dan menuju krisis. Jadi dia mesti lihat semuanya, jangan lihat sekeliling aja gitu. Makanya saya lihat angka PDB, angka saya lihat semua kan. Bukan menurut saya seperti apa, bukan. Kita lihat data di lapangan dan bandingkan dengan data-data besar seperti apa. Ada yang bilang juga, itu kan makroekonomi, di bawah kan jelek. Saya ingatkan lagi di sini bahwa makro itu adalah penjumlahan dari mikro, harusnya jadi ke atas. Kalau makronya bagus, mikronya jelek, hampir nggak mungkin. Mungkin ada yang nggak kebagian kue pertumbuhan, iya belum merata ya. Tapi kalau dibilang pertumbuhan hanya di level makro aja, di mikronya berantakan, pasti salah. Karena makro itu penjumlahan dari mikro pada akhirnya. Pak, izin saya Grace dari Bloomberg, saya mau kembali ke topik utama soal program pengungkapan sukarela. Tadi Bapak katakan bahwa Kemenq tidak akan melakukan tindak lanjut terhadap aset yang belum diungkap karena itu sudah berlalu, tapi akan melakukan tindak lanjut terhadap komitmen. Memangnya komitmennya itu apa saja ya Pak yang menurut asesmen Kemenq belum dipenuhi oleh para peserta PPS? Apa saja bentuk komitmennya dan apakah tindak lanjut terhadap komitmen tersebut dapat menambah hasil repatriasi dari program PPS atau seperti apa? Jadi objektifnya apa sih Pak sebetulnya tujuannya? Waktu saya Dirjen Pajak hanya gitu, bertanya Dirjen Pajak gitu, nggak ini cuma ada komitmen yang dijanjikan yang kita kejar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah clear kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kecuali misalnya dia janji tax amnesty nanti bulan depan saya bayar 100 miliar misalnya, itu belum bayar, ya itu dikejar. Yang lain mestinya enggak. Clear ya. Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul-betul intinya itu sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita nggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita nggak akan ada amnesty lagi. Terkait tax amnesty jilid 2 ini kan kalau kita lihat regulasinya kan memang DJP punya hak untuk mengklarifikasi, memeriksa dan sebagainya kalau dalam artian ada yang kurang bayar ataupun yang kurang direpatriasi gitu Pak. Nah ini kalau stance Bapak demikian, apakah kewenangannya mau dikurangin atau Bapak mau awasin penggunaan kewenangan itu Pak? Karena saya akan minta dia lapor ke saya seperti apa ininya dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji seperti saya bilang tadi, mau bayar sekian, belum dibayar, ya itu dikejar. Tapi periksa lagi nggak usah, karena sudah selesai ketika mereka melakukan itu dan kita mau menerimanya. Selesai. Berarti mungkin kegiatan pemeriksaannya lebih difokuskan ke yang nggak terkait PPS saja gitu Pak, yang mungkin kayak baja, CPO, dan yang kemarin Bapak cek gitu. Business as usual, kalau dia mau hasil bayar pajak ya bayar, kalau bisa untung tahun nih ya bayar. Tapi bukan ngejar yang zaman dulu yang belum diungkap. Karena mungkin juga waktunya nggak cukup, mungkin juga kelewatan. Jadi saya tidak mau menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Dan ke depan kalau ada langkah seperti itu lagi, saya yang mengumumkan bukan Dirjen Pajak. Pak, tadi Bapak juga sempat cerita soal tax amnesty ini kan mungkin penyakit gitu Pak. Nah ini berarti ke depan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ataupun sepanjang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, apakah mungkin tidak ada tax amnesty gitu Pak? Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Itu ya selama, kalau dia melakukan berarti boleh dipecat. Jadi nggak apa. Kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya ngelihat orang kasihan tuh orang-orang itu. Daripada gitu ya udah,
jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, nggak cepet-cepet dimasukin, saya kasih waktu berapa lah, sampai akhir tahun. Kalau masuk, ketahuan, kita sikat. Jadi, yang punya modal di luar cepat masuk ke sini, kalau nggak bisa masuk. Jadi kita bukan tentang amnesti, kita kasih begitu, kasih waktu lah, sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul. Jadi Anda punya uang di luar pun nggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi. Mau nanya topik lain Pak soal aturan DHI yang berlaku 1 Juni ini, kalau dari kajian Kemenkeu itu bisa nambah potensi cadangan devisa berapa besar ya Pak? Terus berapa besar dorongannya ke penguatan rupiah Pak? Saya nggak tahu hitungnya pasti, secara teoritis kan pasti hampir sama dengan trade surplus dari sektor migas, sektor SDA kan. Cuman saya lupa jumlahnya berapa, tapi saya pikir akan signifikan. Yang jelas gini, akan kita lihat sebulan setelah Juni itu ke depan dampaknya seperti apa, termasuk reaksi di pasar modal dan sektor keuangan seperti apa. Harusnya akan positif, walaupun mungkin seminggu 2 minggu ada ketakutan, tapi ini saya pikir langkah yang positif untuk meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar secara nggak langsung. Kalau kita lihat kan DHI udah berapa tahun tuh, banyak, udah berapa tahun tuh, ada 5 tahun udah DHI kan yang dulu. Sekarang berapa tahun? Dampaknya ke cadangan devisa hampir 0. Jadi kita perkuat supaya betul-betul ada berdampak. Atau kalau nggak berdampak sama sekali ya nggak usah. Tapi kalau saya yakin dampaknya signifikan nanti. Kalau nggak berarti masih ada kebocoran keluar. Karena yang Tenggari adalah eksportir masuk ke sini ditukar rupiah, lempar ke bank kecilnya lempar ke luar negeri. Itu rupanya tidak termonitor, sehingga cadangan devisanya nggak meningkat sama sekali yang dari program DHE. Oke, silakan. Ya. Sekarang kan pajakan namanya kan tersangkut di KPK ya Pak. Katanya udah di tahap penyidikan soal apa ya kemarin? Ya itulah Pak. Nah, Lupa lu ya. suap. Kan saya tahu di Hotel Borobudur gitu Pak, disuap. Nah, terus itu gimana Pak? Bapak kan lagi bersih-bersih juga kan Pak? Apakah